Nah, di sini sebenarnya sudah mulai ada yang aneh. Dan perjalanan berikutnya adalah ketika papanya ini dinas ke Palangkaraya. Sampai tiba-tiba ada beberapa tetangga yang sempat tanya ke Vita dan juga ke mamanya, "Bu, kok Pak Edi nggak pernah kelihatan ya akhir-akhir ini?" Akhirnya dari situ berangkatlah mamanya Vita ini menuju ke seorang ustadz karena mereka sudah menganggap hal ini aneh. Nah, di situ sang ustadz ini menjelaskan, "Bu, mohon maaf, ini nggak ada hubungan sama sekali dengan pesaing bisnisnya Ibu. Ini perilaku suami Ibu sendiri." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Sihir Pelakor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, ini kami mau menginfokan lebih dulu bahwa cerita yang akan kami bawakan ini itu sebenarnya adalah cerita yang pernah tayang di YouTube-nya RJL 5. Nah, alasan kenapa kami menceritakan cerita ini, pertama karena ini adalah sebuah kolaborasi antara Kembara Sunyi dan juga RJL 5. Dan yang kedua, ini atas permintaan dari Mas Fajar sendiri selaku host dari RJL 5 yang kepingin cerita ini kami ceritakan. Dan alasan yang ketiga adalah cerita ini sudah diangkat di layar lebar dengan judul yang sama, yaitu Sihir Pelakor. Jadi untuk teman-teman yang pingin nonton filmnya, bisa langsung aja ke bioskop terdekat di kota kalian. Nah, cerita kali ini, ceritanya ini akan membahas tentang perselingkuhan. Kita tahu ya bahwa negara Indonesia ini kan merupakan salah satu negara dengan kasus perselingkuhan dengan peringkat yang tertinggi. Belum lagi soal perceraian, dan belum lagi kalau kita mau bahas soal KDRT. Macam-macam. Nah, inilah yang akhirnya membuat beberapa orang ini menganggap bahwa selingkuh itu adalah hal yang wajar. Padahal ini adalah perbuatan yang fatal. Perselingkuhan ini bisa menimbulkan efek kemana-mana. Pertama, jelas ini adalah dosa. Dalam Islam, pelaku perzinahan ini hukumannya sangat berat. Apalagi bagi mereka yang sudah menikah. Para pelaku perzinahan ini bagi yang sudah menikah, kalau mengacu pada hukum Islam, maka dia ini harus dihukum dengan cara dirajam. Nah, apa itu dirajam? Yaitu pelaku perzinahan ini itu dilempari batu sampai mati. Nah, bayangkan jika perzinahan itu menghasilkan anak, dan dalam Islam, anak ini yang dilahirkan dari hasil perzinahan ini tidak bisa diikutkan bapaknya secara nasab. Jadi dia di situ nggak berhak dapat warisan, dan kalau anaknya ini perempuan, bapaknya tidak berhak jadi wali nikah. Dan nantinya akan banyak permasalahan yang lain. Jadi perselingkuhan ini juga merugikan banyak pihak. Kepada pasangan yang diselingkuhi, pada anak-anak korban perselingkuhan yang masa depan dan juga mentalnya akan terganggu, banyak hal. Jadi teman-teman, cerita ini dialami oleh Vita. Vita pernah menyaksikan sendiri ketika ayahnya berselingkuh. Sampai pada akhirnya, ayahnya itu meninggalkan Vita, ibunya, dan juga keluarganya. Menurut Vita sendiri, dulu papanya itu nggak begini. Beliau adalah sosok papa yang baik, dia selalu care sama keluarga,
Apapun yang anak-anaknya minta itu, beliau selalu berusaha untuk mengabulkan keinginan dari anak-anaknya. Nah, papanya Vita ini kerja dari pagi sampai sore, begitupun juga dengan mamanya Vita. Mamanya ini punya usaha sendiri, yaitu salon. Dan menurut Vita, selama itu yang sering perhatian sama Vita dan saudara-saudaranya ini ya papanya itu. Beliau ini sering nelponin Vita dan juga adik-adiknya, nanyain ngapain aja di rumah, pulang sekolah tadi sudah makan belum, dan lain-lain. Pokoknya papanya ini perhatian banget. Sampai pada suatu ketika, waktu itu di tahun 2001, usia Vita kira-kira waktu itu 12 tahun, ceritanya sore itu Vita ini baru pulang dari latihan silat. Dia waktu itu langsung masuk rumah, awalnya nggak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba dia ini dengar ada suara berisik, tapi suaranya aneh. Nah, suara itu arahnya dari arah belakang. Di belakang itu ada kamar. Jadi dia langsung jalan menuju kamar belakang tanpa dia curiga sama sekali. Ternyata sumber suara itu dari kamar belakang. Vita di situ sempat ngelihat pintu kamar ini agak kebuka sedikit. Nah, disitulah dia melihat ke arah kamar, ternyata Vita ngelihat papanya ini, mohon maaf, lagi berhubungan badan dengan seorang perempuan. Dan perempuan ini bukan mamanya Vita. Di situ langsung kaget lah dia. Dan di momen itu kayaknya papanya Vita ini tahu kalau baru saja Vita ini sempat ngelihat apa yang papanya lakukan. Langsunglah Vita ini masuk kamar, dan malam itu ketika mamanya ini pulang, Vita belum berani cerita ke mamanya tentang hal ini, dia diem. Nah, kira-kira 2 hari setelah itu, papanya ini datengin Vita. Terus beliau bilang, gini ya Vita, apa yang kamu lihat jangan diceritakan ke siapa-siapa, jangan diceritakan juga ke mamamu. Nah, di situ papanya ini sudah mulai beda, cara ngomongnya beda, cara ngomongnya juga kasar ke Vita. Waktu itu, ketika papanya ngomong gini, Vita nggak jawab apa-apa. Dia langsung menuju ke dapur, dia siapkan makan. Jadi waktu itu dia panaskan sop di dapur, papanya datengin dia lagi. Terus papanya bilang, kamu itu kalau diajak ngomong orang tua itu dengerin. Vita di situ masih diam. Terus tiba-tiba sop yang masih panas itu ini disiramkan ke wajah Vita. Untungnya sop ini belum sampai mendidih. Tapi ya lumayan panas juga ketika kena wajah Vita. Di situ Vita masih diam. Dia cuma bersihkan wajahnya pakai lap, terus dia lanjut lagi manasin sop. Dan nggak lama setelah itu posisi papanya ini waktu itu lagi ngerokok. Jadi nyala rokoknya itu ini langsung disudutkan ke wajah Vita. Dan luka itu sampai sekarang ini masih membekas di pipi kanannya Vita. Pokoknya semenjak perselingkuhan ini terjadi, sikap papanya itu langsung berubah. Dan sampai detik itu Vita ini belum juga bilang ke mamanya. Dan singkatnya beberapa waktu kemudian ada hal-hal ganjil yang mulai dialami oleh keluarga Vita. Jadi bisa dibilang seolah-olah waktu itu mereka ini kayak serasa dihipnotis. Nah, ceritanya gini, menjelang akhir tahun 2001, papanya Vita ini pamit, dia mau dinas ke Aceh. Nah, kira-kira 2 bulan kemudian beliau pulang ke rumah, tapi di situ beliau ini tanpa membawa uang sama sekali. Jadi, mamanya waktu itu sudah nggak dinafkahi. Tapi karena mamanya Vita ini punya usaha salon sendiri, waktu itu mamanya ini nggak curiga sama sekali. Beliau merasa hal itu ya biasa aja, wajar saja. Beliau nggak tanya soal uang. Beliau di situ menganggapnya hal ini biasa saja. Nah, di sini sebenarnya sudah mulai ada yang aneh. Dan perjalanan berikutnya adalah ketika papanya ini dinas ke Palangkaraya. Dan untuk perjalanan dinas waktu itu bahkan mereka ini ngelihat tiketnya itu ada memang. Memang papanya sedang ada perjalanan dinas menuju ke Palangkaraya. Jadi waktu itu ceritanya selama rentang waktu dari tahun 2001 sampai tahun 2003 di bulan Mei, papanya ini sering banget pergi dari rumah. Dan anehnya di sini, baik Vita dan mamanya juga adiknya, ini nggak menyadari hal tersebut. Jadi seolah-olah papanya ini ya pulang ke rumah. Kadang dua hari sekali pulang ke rumah. Yang mereka rasakan seperti itu. Dan nggak ada satupun yang menyadari hal itu. Sampai tiba-tiba ada beberapa tetangga yang sempat tanya ke Vita dan juga ke mamanya, Bu, kok Pak Edi nggak pernah kelihatan ya akhir-akhir ini. Ya, nama bapaknya Vita ini Pak Edi. Nah, pas ada tetangga yang nanya seperti ini pun, Vita dan mamanya ini masih nggak ngeh. Karena di situ mereka masih merasa papanya ini ya masih di rumah, masih pulang setiap hari. Dia masih menjalani kehidupan yang normal. Padahal waktu itu sudah bulan Mei tahun 2003.
Jadi selama tahun 2001 sampai tahun 2003, mereka semua ini nggak sadar kalau papa mereka ini sebenarnya sering banget nggak pulang ke rumah. Anehnya, semua anggota keluarga ini kayak nggak menyadari hal tersebut. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu ya namanya kesirep. Mereka ini disirep. Nah, suatu ketika pas acara Agustusan, di tahun 2003, itu tiba-tiba dari kejauhan, adiknya Vita ini ngelihat papanya Vita itu jalan dari kejauhan. Beliau ini pakai baju merah khas Agustusan itu. Jadi di situ adiknya Vita ini lari sambil teriak, "Papa, papa." Terus adiknya ini meluk papanya sambil bilang, "Papa ini kemana aja? Adik kangen, Pak. Kok papa nggak pernah pulang sih, Pak?" Terus di situ papanya bilang, "Loh, kok gitu bilangnya, Dek? Kan papa tiap hari pulang. Kok papa dibilang nggak pernah pulang?" Nah, di sini mulai ada yang aneh. Selain itu ditambah lagi pengakuan dari warga sekitar. Jadi warga di lingkungan tempat tinggal Vita ini orang-orangnya itu care. Mereka perhatian semua. Satu sama lain itu saling menanyakan kabar dan mereka ya saling bahu-membahu lah. Apalagi mereka juga tahu keseharian papanya Vita ini. Jadi keseharian papanya Vita, setiap beliau ini pulang kerja sekitar jam 4 sore, biasanya papanya Vita itu langsung memandikan adiknya Vita. Kadang juga beliau ini bantu warga untuk bakar sampah daun di sekitar rumah. Terus kalau pas maghrib, beliau ini ke masjid untuk sholat maghrib. Jadi aktivitasnya ya seperti itu terus. Jadi kalau sampai ada satu hal yang nggak dilakukan oleh papanya Vita, misalnya waktu itu beliau nggak pergi ke masjid, warga sekitar ini pasti notice. Nah, ini kemana Pak Edi ini? Kok nggak kelihatan di masjid? Jadi warga sekitar juga nggak pernah ngelihat papanya Vita, dan itu sudah lama banget. Tapi pengakuan papanya Vita sendiri, bahwa dia ini bilang dia setiap hari pulang ke rumah. Nah, ini juga hal yang aneh. Sedangkan mamanya Vita dan Vita sendiri ini merasa papanya itu kayak baru pergi beberapa hari. Terus ada satu tetangga yang bilang ke mamanya Vita, "Bu, coba deh Bu, dicari tahu lagi, itu kapan Pak Edi ini pergi meninggalkan rumah?" Akhirnya dari situ dengan segera mamanya Vita ini langsung cek ke kantor papanya. Kapan papanya Vita ini terakhir kali pergi dari rumah, dan kapan papanya Vita ini pergi ke Palangkaraya. Karena terakhir pamitnya ke Palangkaraya. Ternyata papanya Vita ini pergi ke Palangkaraya itu bulan Oktober tahun 2002. Dan pada saat itu papanya kembali pulang ke rumah itu di bulan Agustus tahun 2003. Dan selama papanya pergi dari rumah itu, baik Vita dan mamanya ini nggak menyadari sama sekali hal tersebut. Seolah-olah mereka merasa papanya ini baru pergi sekitar 2 harian. Nah, singkatnya, akhirnya dari situ berangkatlah mamanya Vita ini menuju ke seorang ustadz karena mereka sudah menganggap hal ini aneh. Pasti ada sangkut pautnya dengan hal mistis. Nah, di sini mamanya Vita ini mau tanya hal ini lebih lanjut kepada Pak Ustadz. Dan singkatnya, ketika beliau sampai di rumah ustadz ini, mamanya Vita itu langsung tanya ke poin utamanya. Terus sang ustadz ini tanya balik ke mamanya Vita, "Bu, ibu ini sudah berapa lama berumah tangga sama bapak? Kok sampai suaminya nggak pulang ke rumah, ibu nggak tahu?" Nah, di situ ibunya Vita ini masih nggak paham. Terus sang ustadz ini akhirnya menjelaskan, "Bu, jadi gini ya Bu, ibu harus terima hal ini. Ibu ini sudah kena gendam Bu. Ada gendam yang namanya gendam Sabdo Pandito. Nah, gendam inilah yang membuat ibu itu sampai nggak tahu menahu soal bapak. Sebenarnya, bapak ini, suami ibu ini, itu nggak pulang ke rumah ibu. Dia ini pulang ke rumah wanita lain. Nah, bapak di situ juga selalu merasa bahwa dia ini selalu pulang ke rumah. Padahal dia ini pulangnya ke rumah perempuan itu. Dan fisik juga paras dari wajah perempuan ini juga terlihat oleh bapak ini sama persis seperti ibu. Nah, jadi intinya papanya Vita ini kena gendam. Dan keluarga Vita pun juga kena gendam tersebut. Dari sisi papanya Vita, beliau itu seolah melihat perempuan selingkuhannya itu seperti istrinya sendiri, seperti mamanya Vita. Bahkan ketika papanya Vita melihat anak perempuan selingkuhannya yang ada di rumah itu wajahnya juga dibuat mirip seolah-olah itu anak-anaknya. Nah, tentu di sini mamanya Vita itu kaget mendengar hal ini, dan setelah mengetahui hal tersebut, mamanya itu langsung membicarakan hal ini dengan papanya Vita. Jadi di situ, mamanya Vita ini langsung tanya ke papanya Vita, "Pak, kamu ini maunya apa? Kok bisa kamu setega itu sama aku, sama anak-anakmu?" Nah, di situ papanya Vita ini cuma jawab, "Aku nggak mau apa-apa." Terus dia pergi. Langsung pergi ninggalin mamanya Vita.
Jadi seperti itu terus, hal ini terulang lagi. Beliau ini kadang pergi 2 hari, terus paling-paling pulang ke rumah itu cuma beberapa jam. Dan ini terjadi seperti itu terus. Dan hal ini itu terjadi sampai akhir tahun 2003. Ceritanya waktu itu menjelang malam pergantian tahun, papanya Vita ini ngomong ke mamanya bahwa dia ini pengen nikah lagi. Nah, waktu itu mamanya Vita ini tetap tenang. Beliau cuma jawab, ya sudah, kamu ini mau nikahnya sama siapa, Pak? Perempuan itu tinggalnya di mana? Usianya apa lebih muda dari aku? Kalau memang usianya lebih muda dari aku, dia lebih baik dari aku, ya sudah, aku izinkan. Terus di situ papanya jawab, ya udahlah, ngomongnya nanti aja lah. Nah, nggak lama kemudian papanya Vita ini tiba-tiba bawain makanan kesukaan mamanya Vita. Jadi beliau itu bawa martabak telur kesukaan mamanya Vita. Nah, pas mamanya Vita ini mau makan, seperti biasa, mamanya itu baca doa dulu sebelum makan. Terus pas beliau itu mau ambil martabak itu, tiba-tiba tangan mamanya itu kayak ada yang gerakin. Akhirnya martabak itu kayak disenggol, terus martabak ini jatuh ke lantai. Vita yang posisinya waktu itu ada di situ, dia langsung ambil martabak telur tadi, dan hal yang sama ini terulang. Ketika mamanya ini mau minum air putih yang sudah disediakan oleh papanya, tiba-tiba tangannya itu kayak gerak sendiri, nampel gelas tersebut, sampai gelas yang isinya air itu pecah. Nah, ini aneh banget. Air yang tumpah di lantai itu tiba-tiba berasap, mengeluarkan asap. Seolah-olah kayak air tadi ini panas mendidih. Nah, di situ semua kaget. Pas ketika tahu bahwa ini ganjil, mamanya langsung marah ke papanya Vita. Ini kamu mau ngelakuin apa ke aku, Pak? Kamu mau ngelakuin apa? Kamu nggak perlu nyelakain aku. Udah, kamu jelaskan ke aku. Kalau memang perempuan itu lebih cantik dari aku, ya udah aku izinin. Nggak usah pakai yang gini-gini. Aku restuilah kamu nikahi wanita itu. Aku ini cuma pengen tahu perempuan ini dari mana. Kalau aku sudah tahu perempuan ini dari mana, dia seperti apa keluarganya, detik ini juga aku nikahkan kamu sama perempuan itu. Aku panggilkan Ustadz. Nah, papanya Vita di situ sambil marah bilang ke mamanya Vita, udah, kamu nggak perlu tahu perempuan ini. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian, papanya ini datang lagi. Dia lagi-lagi minta izin nikah ke mamanya Vita. Dan seperti sebelum-sebelumnya, mamanya Vita ya selalu mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Beliau selalu tanya, perempuan itu orang mana, Pak? Kalau perempuan itu memang jauh lebih baik dari aku, udah aku izinin nikah. Tapi aku harus tahu dulu perempuan ini. Nah, kalau sudah dicecar pertanyaan seperti itu, papanya ini pergi. Dia nggak mau bahas lagi. Dan hal ini terus terjadi sampai bulan-bulan berikutnya. Dan suatu ketika di sekitaran bulan Juni tahun 2004, di momen itu memang usaha salon dan juga usaha rias mamanya Vita ini lagi rame-ramenya. Dan di satu momen, ketika itu pas habis sholat maghrib, tiba-tiba mamanya Vita ini muntah darah. Dan di muntahannya itu ternyata ada pecahan kaca. Di situ juga ada rambut, ada pecahan silet. Pada awalnya mamanya Vita ini masih berpikir kalau ini adalah kelakuan dari pesaing bisnisnya. Jadi dia diguna-guna oleh pesaing bisnisnya. Ini yang ada dalam pikiran mamanya Vita. Karena memang sebelum-sebelumnya ada teman mamanya ini yang juga kena serangan semacam itu dari pesaing bisnisnya. Akhirnya di situ mamanya Vita ini memutuskan untuk konsultasi dengan ustadz yang pernah dia datangi sebelumnya. Nah, di situ sang ustadz ini menjelaskan, Bu, mohon maaf, ini nggak ada hubungan sama sekali dengan pesaing bisnisnya ibu. Ini perilaku suami ibu sendiri. Yang ngelakuin ini ya suami ibu sendiri. Nah, di situ mamanya Vita ini juga heran. Dalam hati beliau ini berkata, loh, padahal aku ini kan sudah izinkan papa itu nikah lagi. Kenapa kok aku ini masih diserang? Jujur di situ mamanya Vita ini cuma pengen tahu perempuan ini seperti apa. Dari keluarga yang seperti apa. Karena beliau ini nggak mau nantinya anak-anaknya ini punya ibu sambung dengan perempuan yang nggak jelas. Dan singkatnya, setelah menemui ustadz tersebut, mamanya Vita ini jadi sadar bahwa ini adalah perbuatan suaminya sendiri. Entah dia ini kerja sama dengan selingkuhannya atau seperti apa, mamanya Vita waktu itu nggak tahu menahu. Nah, malam itu pas mereka semua ceritanya lagi kumpul, jadi di kamar itu ada mamanya Vita, ada Vita, dan juga ada adiknya. Mereka di kamar ini ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol santai. Waktu itu mamanya Vita ini cerita ke Vita dan juga adiknya. Lah ya kak, kok bisa ya papamu itu kayak gitu? Emang selama ini mama itu kurang apa sama papa kalian? Nah, situasi di area rumah Vita, di era-era tahun
ini masih banyak tanah kosong. Kebetulan di dekat rumahnya juga ada tanah paling besar di situ dan masih banyak rerumpunan pohon bambu. Terus tiba-tiba pas lagi asik ngobrol itu, muncul angin kenceng. Anginnya ini kenceng banget dan suara anginnya itu serem banget kayak mau ada badai. Jadi di situ semua pohon bambu ini bergerak dan saling bergesekan. Itu suaranya serem banget. Tiba-tiba secara bersamaan di atas rumah mereka itu mereka dengar ada suara kuda yang meringkik. Dan itu suaranya kenceng banget. Suara ringkikan kuda itu kayak muter-muter terus di atas rumah mereka. Dan nggak lama setelah itu tiba-tiba listrik ini langsung mati. Vita, mamanya dan juga adiknya ini mereka semua itu ketakutan, mereka panik dan mereka itu terus-terusan berdoa sebisa mungkin. Nah, nggak lama kemudian di situasi yang masih seperti itu, suasana lampu mati, angin juga masih kenceng, adiknya Vita ini haus. Karena mungkin waktu itu dia ketakutan, dia sampai haus, dia ini minta minum. Dia nggak berani ambil air di belakang. Dan situasi angin kenceng ditambah lagi listrik yang mati, akhirnya Vita mau nggak mau dia beranjak dari tempat duduknya, dia langsung menuju ke belakang sambil dia bawa lilin untuk penerangannya. Nah, antara ruang tengah dan dapur itu ada pintu, dipisahkan pintu. Pintu ini 2 susun. Pas mau buka pintu dapur itu, tiba-tiba pintunya itu kebuka sendiri pelan. Disitulah Vita ini ngelihat ada sosok kuntilanak yang lewat. Kuntilanak ini jalan melayang. Dan semua tubuhnya itu merah darah. Dari situlah Vita ini nggak berani ke dapur, dia langsung balik ke kamar, pintu ditutup. Pas ngelihat Vita yang ketakutan seperti itu, mamanya langsung tanya, "Kak, kamu lihat apa barusan, Kak?" Vita di situ bilang, "Nggak apa-apa, Mah. Nggak lihat apa-apa, Mah." Nah, mamanya nanya lagi, "Udah, Kak, cerita aja ke Mama, Kak. Kamu lihat apa barusan?" Vita jawab lagi ke mamanya kalau dia nggak ngelihat apa-apa. Nah, singkatnya, papanya Vita ini masih sering banget nggak pulang. Dan di tahun 2005, di usia Vita yang waktu itu mulai duduk di bangku SMP, dia ini merasa makin jengkel sama kelakuan papanya. Jadi waktu itu tiba-tiba Vita ini pengen tahu di mana rumah selingkuhan papanya. Nah, dari situ Vita ini sudah ada rencana, dia pengen cari tahu di mana selama ini papanya berada. Nah, waktu itu ada satu momen di mana waktu itu kebetulan papanya ini pas pulang ke rumah Vita. Vita tahu momen ini nggak akan lama. Pasti besok pagi papanya sudah nggak lagi ada di rumah. Nah, ternyata benar pagi harinya ketika itu papanya ini pergi dari rumah. Nah, Vita sengaja mau buntutin papanya, dia bolos sekolah. Pagi itu ketika papanya pergi dari rumah, Vita ngikutin terus dari belakang. Dan nggak lama, singkatnya papanya ini sampai di sebuah rumah. Begitu papanya ini masuk rumah itu, Vita yakin kalau rumah itu adalah rumah dari selingkuhan papanya. Bersamaan dengan papanya masuk rumah, Vita langsung nyerobot dari luar, dia ikut masuk rumah itu. Jadi di situ papanya ini sempat kaget. Tapi pas tahu ketika Vita ini membuntuti papanya sampai di situ, papanya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan hal pertama yang dilihat oleh Vita di ruang tamu itu, ada sebuah foto pernikahan antara papanya dengan perempuan itu. Nah, foto inilah yang langsung diambil oleh Vita. Dia mau nunjukin foto ini ke mamanya. Terus papanya ngomong, "Ya udah ambil aja. Apa yang kamu mau ambil, ambil. Terserah kamu." Vita langsung ambil foto itu, terus dia ini langsung pulang ke rumah. Belakangan Vita tahu bahwa istri kedua papanya itu ternyata sudah dibukakan usaha juga. Usahanya ini sama dengan mamanya Vita, yaitu usaha salon dan juga rias. Lokasinya juga nggak terlalu jauh dari rumah itu. Nah, singkatnya, ketika Vita ini sampai di rumah, Vita langsung ngasih tahu mamanya. Nah, di situ Vita bilang ke mamanya, "Ini, Mah, Papa sudah nikah. Sudahlah, Mama nggak usah ngurusin Papa lagi. Ini buktinya Papa sudah nikah sama perempuan itu." Nah, pas mamanya tahu kalau Vita ini bolos sekolah dan sengaja buntutin papanya, mamanya waktu itu malah marah ke Vita. "Kamu itu ternyata bolos sekolah buat buntutin papamu, buat nyari hal ini." Nah, Vita jelaskan lagi ke mamanya, "Ya ngapain sih, Ma? Mama itu repot-repot ngurusin orang yang dia aja nggak ngurusin kita, nggak nafkahi kita." Terus akhirnya dari situ mamanya ini diam. Nah, hari-hari yang dilalui Vita dan keluarga ini berjalan begitu berat. Banyak sekali teror-teror yang dialami oleh mereka di rumah mereka. Nah, pokoknya setiap malam hari, antara jam 10 sampai jam 12 malam, ini selalu ada hal-hal ganjil yang dialami oleh mereka. Mulai dari mereka ini selalu mendengar suara tangisan perempuan, ada suara berisik di atap rumah, itu terus mereka alami. Dan di tahun 2006, waktu itu lagi musim hujan,
suasananya itu membuat merinding. Karena suasananya waktu itu anginnya ini kenceng banget, hujan juga turun dengan derasnya. Dan mereka dari situ mulai mencium aroma-aroma yang aneh. Jadi mereka ini mencium aroma anyir. Aromanya itu busuk banget. Tapi di situ mamanya Vita ini masih tetap berpikir positif. Nah, tapi Vita ini ngomong ke mamanya, kalau akhir-akhir itu situasinya ini mulai nggak kondusif. Vita juga menjelaskan ke mamanya, kalau hubungan mereka ini sering kali nggak baik. Vita mengakui Vita ini sering kali salah paham dengan mamanya. Bahkan Vita mengakui masalah sepele ini sering jadi besar. Padahal sebelum-sebelumnya itu nggak seperti itu. Inilah yang membuat Vita itu jadi yakin kalau ada yang membuat suasana rumah ini jadi gaduh. Terus ketika mereka ngobrol soal ini, nggak lama kemudian tiba-tiba listrik ini padam. Nah, di tengah hujan deras itu, Vita ngelihat dengan jelas ada orang yang lewat di depan rumah mereka. Vita di situ otomatis noleh ke depan. Vita bilang, "Mah, itu ada orang lewat di depan, Mah." Nah, mamanya jawab, "Nggak ada, udah itu halusinasimu." Vita meyakinkan lagi ke mamanya, "Iya, Mah, itu ada orang lewat di depan rumah, Mah." Dan pas Vita ini berbalik badan, di samping TV, persis di luar jendela itu, dia ngeliat ada pocong di situ. Pocong ini nggak kelihatan jelas, wajahnya hitam. Mungkin karena waktu itu juga pas lagi mati lampu, Vita mau teriak itu juga nggak bisa. Jadi dia lihat ada putih-putih di situ, dan Vita yakin yang dilihat ini pocong. Vita waktu itu mau teriak juga nggak bisa. Dia sudah mau teriak, tapi nggak bisa keluar suaranya, sampai adiknya menyadari hal ini. Adiknya itu bilang ke Vita, "Kak, kamu lihat apa, Kak?" Karena waktu itu Vita ini kondisinya kayak orang yang tercekik. Akhirnya ditepuklah sama mamanya. Dari situ Vita dengan ngos-ngosan ngomong kalau dia barusan lihat pocong berdiri di luar jendela. Nah, melihat hal tersebut, mamanya Vita langsung khawatir. Dia kasihan ngelihat Vita, terutama yang sering mengalami kejadian ganjil ini kan Vita. Jadi akhirnya mamanya bilang, "Ini kayaknya sudah banyak yang nggak beres ini, Kak. Kalau gitu kita pulang aja, Kak." Maksudnya mamanya ngajak mereka pulang itu ya pulang ke kampung halaman mamanya. Dan singkatnya, keesokan harinya, mereka pulang ke kampung halaman mamanya. Dan perjalanan itu mereka tempuh sekitar beberapa jam, dan sesampainya di kampung halaman mamanya, mereka itu langsung dapat berita yang sama sekali nggak mengenakan. Jadi di situ kakek dan neneknya Vita ini bilang ke mamanya Vita, "Bapak sama ibu sudah tahu semua dari suamimu." Nah, mamanya Vita dan juga Vita waktu itu nggak paham. Di situ mamanya Vita tanya ke bapaknya, "Bapak emangnya dapat kabar apa dari siapa?" Terus si kakeknya Vita ini bilang, "Ya papanya Vita itu loh kesini kapan hari. Dia menjelaskan semua masalah rumah tangga kalian. Ya emang kamu yang salah kok." Nah, Vita di situ jadi ikut sebel mendengar ini. Terus di situ mamanya Vita ini tanya lagi, "Loh emang Mas Edi kesini sama siapa, Pak?" Nah, di situ kakek dan neneknya Vita ini bilang, itu papanya Vita ke situ itu sama seorang perempuan yang kata papanya ini adalah teman kerjanya. Terus di situ kata papanya Vita menjelaskan ke kakek dan neneknya Vita bahwa selama ini yang selingkuh itu adalah mamanya Vita. Langsunglah dari situ Vita ikut emosional. Dia langsung mengeluarkan foto pernikahan papanya dan juga perempuan itu. Dia tunjukkan ke kakek dan neneknya bahwa yang selingkuh selama ini itu papanya, bahkan sampai menikah. Jadi di situ papanya ini berbohong. Vita juga nggak habis pikir, kok berani-beraninya papanya Vita ini datang ke rumah kakek dan neneknya Vita, yang notabene mereka ini adalah orang tua mamanya Vita. Kok berani papanya ini berbohong ke mertuanya sendiri dan menuduh mamanya Vita yang selingkuh. Di situ kakeknya Vita ini masih bersikeras dan seolah-olah mereka ini percaya dengan berita bohong yang dibuat oleh papanya Vita. Jadi papanya Vita ini bahkan sempat bilang juga kalau ada lelaki, teman mamanya Vita yang sering datang ke rumah. Namanya kita sebut saja Rudi. Jadi di situ papanya Vita ini menuduh kalau Rudi ini adalah selingkuhan dari mamanya Vita. Padahal faktanya adalah Om Rudi ini murni temannya mamanya Vita. Dan dia sering datang ke rumah itu karena dia adalah guru pianonya Vita. Jadi Vita ini les sama Om Rudi ini. Dari sini Vita dan mamanya jadi paham. Selama ini memang papanya sudah membuat fitnah. Bahkan sampai berani memfitnah mamanya Vita itu di hadapan orang tuanya langsung. Sontak pada saat itu juga mamanya Vita ini jadi jengkel. Seharusnya di situ mereka ini datang ke sana supaya terhindar dari gangguan-gangguan di rumahnya.
Selain itu karena memang kakeknya Vita ini juga orang yang ngerti. Siapa tahu bisa menolong masalah-masalah yang dialami oleh mamanya Vita. Nah, ternyata ketika mereka mendapat perlakuan ini, akhirnya mereka pun berpikir sebaliknya. Nah, dari situ kemudian mamanya Vita ini memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta. Singkatnya dari situ mereka pun balik lagi ke Jakarta, dan di Jakarta mamanya itu dapat saran lagi dari ustadz tersebut. Sang ustadz ini menyarankan supaya semua anggota keluarga mendirikan sholat malam, dan setelah sholat malam mereka disuruh berzikir. Nah, itu akhirnya mereka lakukan. Tapi baru 3 malam mereka melakukan ini. Di malam ketiga, pas baru saja selesai sholat malam, tiba-tiba dari luar, mamanya itu ngelihat ada pemandangan aneh. Awalnya waktu itu mamanya ini mendengar ada suara berisik. Kayak kayu yang terbakar, tapi suara kayu yang terbakar ini ada di atas rumah. Akhirnya mamanya itu memberanikan diri keluar dari rumah, dan di situ dia ngelihat persis di atas rumah, ini ada 3 bola api yang menyala. Dan bola api ini berkobar-kobar. Kalau orang bilang ya bola api ini adalah banaspati. Jadi ketiga bola api itu muter-muter di atas rumah mereka. Dan setelah melihat peristiwa itu, mamanya Vita langsung balik ke ustadz tersebut. Dia ceritakan semua. Bahwa beliau sudah melakukan sholat malam, tapi di malam ketiga dia ngelihat banaspati di atas rumah. Terus ustadz ini ngomong dengan yakin ke mamanya Vita. Gak apa-apa bu, lanjutin terus bu amalannya, jangan sampai putus. Selama cuma penampakan kayak gitu dan gak mencelakai orang di rumah, gak perlu takut, lanjutin terus bu. Tetap bangun malam untuk sholat dan juga rutinkan zikir. Nah, di malam-malam selanjutnya, malam itu di sekitar rumah kebetulan ada tetangga yang hajatan. Gak lama mamanya ini dengar di luar rumah itu ada suara orang ngobrol. Akhirnya dibukalah pintu rumah ini. Ternyata di luar ini bukan orang yang dia lihat. Jadi di situ mamanya Vita ini ngelihat banyak sekali kalajengking di luar rumah. Dan jumlahnya itu nggak masuk akal. Nah, kalajengking ini berada persis di depan rumah mereka. Sebelumnya memang Pak Ustadz ini sempat pesan ke mamanya Vita. Selama menjalani amalan ini, kalau nanti di tengah jalan ada penampakan apapun, atau ada hewan-hewan yang mencurigakan seperti ular, anjing hitam, atau mungkin kelabang atau kalajengking, langsung ambilkan garam, bacakan doa, dan kemudian lempar garam itu ke arah mereka. Dari pesan Pak Ustadz inilah, ketika mamanya Vita ngeliat ada banyak sekali kalajengking di luar rumahnya, mamanya Vita di situ langsung ambil garam, terus dia berdoa dan ditiupkan ke arah garam itu, terus dilempar ke arah kalajengking ini. Akhirnya pintu rumah ini ditutup lagi. Dan malam-malam selanjutnya, mereka masih terus mengalami teror-teror ini. Sampai waktu itu kira-kira di malam ke-13, malam itu seisi rumah ini merasakan rumah itu kayak panas. Jadi rumah ini kayak kebakar. Panasnya itu benar-benar nggak wajar. Jadi mereka semua benar-benar kepanasan malam itu. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak berani buka pintu rumah. Vita takut kalau dia ini buka pintu samping, dia takutnya karena pintu samping itu langsung menghadap ke tanah lapang, dia takut kalau ada maling atau ada orang iseng yang masuk. Akhirnya mereka putuskan untuk membuka pintu depan. Nah, supaya ada angin yang masuk. Dan pas Vita ini buka pintu rumah depan, Vita ngelihat banyak sekali kalajengking di depan rumah. Dan ukurannya itu nggak wajar, ukurannya besar-besar dan banyak banget. Belum sempat Vita ini nutup lagi pintu rumahnya, badan Vita itu sudah lemes banget. Sampai di situ Vita sudah nggak inget lagi. Bangun-bangun, itu waktu itu sudah subuh. Barulah Vita ini bangun dan nutup pintunya. Nah, amalan-amalan ini itu terus mereka lakukan dan terus dilakukan oleh mamanya Vita juga. Dan kira-kira di malam ke-20, mamanya Vita itu tiba-tiba muntah darah lagi. Bersamaan dengan muntahannya itu, ada rambut panjang yang keluar dari mulut mamanya Vita. Warnanya itu agak abu-abu keputih-putihan. Dan momen inilah yang sempat membuat Vita itu nangis, saking kasihannya dia ke mamanya. Jadi di hari-hari selanjutnya, mamanya Vita itu masih terus menjalani amalan tersebut. Beliau masih terus bangun malam untuk sholat malam dan terus melakukan zikir. Nah, kira-kira lebih dari 1 bulan, mungkin waktu itu di malam ke-41, mamanya Vita cuma bisa terbaring di tempat tidur. Jadi beliau waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di situ, mata mamanya Vita ini menatap terus ke atas sambil cuma kedip-kedip. Dan saking paniknya Vita waktu itu, dia langsung panggilkan Pak Ustadz. Dan ketika Pak Ustadz ngelihat kondisi mamanya Vita yang seperti itu, Pak Ustadz ini yakin mamanya Vita ini diserang habis-habisan oleh pelakunya.
Akhirnya di situ Pak Ustadz bilang, ya sudah Bu, hentikan aja sampai di sini. Saya khawatir juga nanti ibu ada apa-apa. Tapi waktu itu mamanya Vita nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya Pak Ustadz ini ngomong ke Vita, Kak, ini tolong mamanya sudah nggak usah lah ngelanjutin halal ini. Sudah dihentikan aja sholatnya. Saya khawatir nanti mamamu ini malah nggak kuat. Dan akhirnya nanti berakibat buruk ke mamamu. Akhirnya Pak Ustadz itu ambil air di ember. Dia bacakan doa dan dia cipratkan air itu mengelilingi rumah. Di semua tempat dia ciprati air tersebut sambil bibir Ustadz ini terus melantunkan doa. Nah bersamaan dengan itu dari kamar mamanya Vita itu langsung tercium aroma busuk. Ada bau busuk yang menyengat banget. Baunya itu nggak bisa digambarkan saking busuknya. Luar biasa busuk waktu itu. Nah Vita bilang ke Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz berusaha mencari sumber bau ini. Dan dari aromanya itu memang kuat banget. Dan aromanya ini kayak bersumber dari tempat tidur mamanya Vita. Tapi di situ mereka masih nyari. Baik Pak Ustadz maupun Vita ini mencari terus sumber bau ini. Dan akhirnya Pak Ustadz minta tolong Vita untuk ikut geser tempat tidur mamanya Vita. Dan pas digeser, di lantai itu kayak ada lubang. Jadi kayak ada bekas ledakan dan membentuk semacam lubang. Dari lubang itu terlihat kain putih lusuh. Ternyata pas sudah dikeluarkan oleh Pak Ustadz, barulah mereka tahu kalau bungkusan ini isinya aneh-aneh. Di situ bahkan juga ada, mohon maaf, ada daleman mamanya Vita, seperti celana dalam dan juga bra. Dan ada juga paku yang berkarat, ada juga tanah kuburan. Jadi ternyata, atas izin Allah dan atas ikhtiar yang selama ini dilakukan oleh mamanya Vita, buhul yang tertanam persis di bawah ranjang mamanya itu, berhasil mereka keluarkan. Nah, belum sempat Vita ini tanya, siapa yang sengaja nanam benda ini? Kok niat banget? Dan siapa yang sudah berhasil masuk rumah mereka untuk nanam ini? Di situ kata Pak Ustadz, ini yang nanam ya papamu sendiri. Di situ Vita ini nggak habis pikir. Orang yang selama ini adalah papanya yang dia anggap baik, ternyata dialah yang sengaja menghancurkan keluarganya sendiri dengan cara yang nggak masuk akal seperti ini. Bahkan papanya ini sudah ada niat untuk mencelakai istrinya demi perempuan lain. Akhirnya keesokan harinya, kondisi mamanya Vita ini sudah mulai sadar dan beliau sudah mulai membaik dan mulai normal lagi kesehatannya. Dan pesan Pak Ustadz di situ, semua keluarga, terutama mamanya Vita, ini diminta untuk membiarkan masalah tersebut. Pasrahkan saja. Karena perempuan yang jadi istri kedua papanya Vita ini ternyata cuma mengejar materi, ngejar harta dari papanya Vita. Vita memang mengakui di zaman-zaman itu, jabatan papanya ini memang juga cukup lumayan. Tapi ya nggak bisa dikatakan kaya-kaya banget. Mungkin perempuan itu mengiranya dia bisa dapat banyak materi dari papanya Vita. Ternyata ya memang ini belum mereka dapatkan. Di antara tahun 2005 ke tahun 2006, di situ Vita, mamanya, dan juga adiknya, mereka berusaha bangkit dan menjalani kehidupan baru mereka tanpa kehadiran papa mereka lagi. Jadi di situ mereka berusaha untuk ikhlas dan melepaskan semua. Mereka sadar, kondisi perekonomian mereka waktu itu juga nggak stabil. Jadi di saat mamanya Vita ini diserang ini itu, usaha mamanya ini agak nggak terurus. Inilah yang membuat akhirnya pemasukan mereka juga menurun. Jadi mulai saat itu juga, mereka ini berusaha bangkit dalam hal ekonomi juga. Mereka mulai membenahi dari sisi ekonomi. Dan di momen itu, Vita ini duduk di bangku SMK kelas 2. Nah, waktu itu dia ini lagi menjalani PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, PKL ini dijalani Vita dari bulan Desember sampai bulan Februari. Terus tiba-tiba, pas di satu momen, Vita ini tiba-tiba pingsan di tempat PKL itu. Dan dia baru sadar ketika dia sudah berada di rumahnya. Pas Vita sadar, tiba-tiba seluruh tubuh Vita itu terbakar hebat. Jadi kayaknya tubuh itu kayak berasa terbakar. Di situ Vita langsung tanya ke orang-orang yang ada di rumahnya. Di situ ada teman-teman mamanya juga. Vita tanya, "Mama kemana? Mama kemana?" Sambil dia ini menahan rasa sakit. Nah, kata teman mamanya Vita ini lagi keluar. Waktu itu saking panasnya tubuh Vita ini, dia langsung lari ke kamar mandi, dia langsung ceburkan diri di bak mandi, karena dia merasa panas sekali tubuhnya. Nah, kira-kira menjelang duhur, mamanya Vita ini pulang ke rumah, beliau pulang ke rumah itu bersama Pak Ustadz. Jadi waktu itu ketika mamanya Vita ini pulang ke rumah, beliau itu membawa segenggam tanah warnanya itu merah kecoklatan, dan beliau juga membawa garam kasar. Nah, garam kasar ini
langsung ditebarkan sebelum beliau masuk ke rumah. Itu dilemparkan sampai ke atas genteng, ke sisi kanan dan juga ke sisi samping rumah. Tiba-tiba mereka semua yang ada di sana itu mendengar ada suara ledakan keras banget, kayak suara letusan mercon. Dan semua orang yang ada di rumah itu, termasuk ada 2 orang karyawan mamanya Vita, dan juga Pak Ustadz, ini mendengar suara ledakan ini. Dan bersamaan dengan itu, badan Vita itu terasa makin panas, kayak terbakar api. Saking panasnya, Vita ini sampai nggak kuat ketika dia berendam di bak mandi itu, dia teriak kesakitan. Nah, mendengar Vita teriak, mamanya Vita, Pak Ustadz, dan 2 karyawan mamanya ini langsung menuju ke kamar mandi. Ketika mamanya ngelihat Vita di kamar mandi, Vita masih berendam di bak mandi itu, dan Vita ini cuma bisa teriak panas-panas sambil dia nangis. Akhirnya mamanya Vita ini langsung meletakkan garam kasar itu. Garam kasar ini dibalurkan ke seluruh tubuh Vita. Dan nggak lama setelah itu Vita merasa tubuhnya ini normal lagi. Jadi rasa panas yang tadi dia rasakan ini sudah mulai berangsur hilang. Selanjutnya di situ Vita ini disuruh ganti baju dan disuruh untuk sholat asar. Setelah itu mamanya ngomong ke Vita, "Kak, kamu nanti ikut pengajian ya, Kak?" Nah, jadi memang sebelum-sebelumnya ada pengajian rutin. Pengajian rutin ini digelar setiap Kamis malam Jumat. Pengajian ini digelar di salah satu rumah teman mamanya Vita. Tapi karena hari itu, karena Vita ini mengalami hal yang aneh, tubuhnya terasa terbakar, jadi pengajian ini akhirnya dimajukan. Jadi malam itu di hari Senin, setelah sholat maghrib, Vita ini diajak ke rumah teman mamanya Vita. Nah, di tempat pengajian ini digelar, ketika baru sampai di rumah teman mamanya itu, di luar rumah ini banyak anak-anak muda yang sudah siap untuk ikut pengajian. Mereka ini juga jamaah majelis taklim di sana. Pas Vita datang, anehnya mereka semua ngelihat Vita itu dengan pandangan yang aneh. Kayak seolah-olah mereka itu ngelihat ada sesuatu dalam diri Vita. Waktu itu juga Vita ini ngerasa aneh. Kenapa kok semua orang ini ngeliatin dia kayak gitu? Singkatnya akhirnya Vita ini masuk ke dalam rumah. Dan pas setelah sholat isya berjamaah, mereka semua bersiap mau melakukan pengajian. Dan sebelum pengajian ini dimulai, tuan rumah yang tidak lain adalah salah satu teman mamanya Vita itu, beliau memperkenalkan Vita dan mamanya kepada jamaah majelis taklim ini. Di situ sang tuan rumah ini memperkenalkan kepada para jamaah majelis taklim ini namanya Vita dan ini mamanya. Diceritakan juga di situ bahwa selama ini Vita dan mamanya ini mengalami kejadian ganjil di rumahnya. Dan baru saja Vita ini mengalami hal yang aneh. Seluruh tubuhnya itu rasanya terbakar. Jadi kami minta tolong sebisa mungkin, ayo kita minta pertolongan pada Allah. Kita mohonkan supaya Vita dan mamanya ini bisa segera terlepas dari segala gangguan ini. Nah di situ Vita ini duduk dan bersandar di tembok. Pengajian ini akhirnya dibuka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semua mulai membaca Al-Fatihah. Dan sesampainya di surat An-Nas, Vita sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan dirinya. Jadi yang awalnya dia duduk sandar di tembok, dia sudah mulai merubah posisi duduknya. Dia sudah mulai merasa nggak nyaman, dan di situ Vita juga sudah mulai gelisah. Jadi di momen itu, Vita merasa kayak ada sesuatu yang bergerak, dan sesuatu ini menggeliat di area punggungnya. Waktu itu Vita diemin. Dan tiba-tiba dia merasa kayak ada yang aneh. Terus disinilah momen di mana Vita itu merasa ada sesuatu yang menggeliat tadi ini menuju ke arah lehernya. Dan pas Vita itu nengok ke bawah, ternyata ada ular hitam. Ular ini melingkar di lehernya dan otomatis dia menjerit ketakutan pas ngelihat ular ini. Jadi pengajian ini akhirnya sempat terhenti. Semua mata itu tertuju ke arah Vita. Nah di situ Pak Ustadz ini mendekat dan ngomong ke Vita, jangan gerak dulu, diam aja di situ. Mereka semua ini fokus ke arah Vita. Karena di rumah itu dekat sama kebun dan masih banyak area semak belukar. Jadi Pak Ustadz itu mengambil dan meraih cepat ular itu. Ketika dilempar ke lantai, ular yang tadi mereka lihat ini berubah jadi tali tambang. Akhirnya Vita ini didudukkan di tengah para jamaah pengajian dan Pak Ustadz ini duduk persis di belakang Vita. Jadi Vita di situ membelakangi Pak Ustadz. Pak Ustadz mulai membacakan surat Al-Fatihah lagi. Dan di momen itu Vita masih ingat. Ketika Pak Ustadz membacakan Al-Fatihah, tiba-tiba kepala Vita itu kayak ada yang narik dari belakang. Dari situlah Vita ini sudah nggak sadarkan diri lagi. Barulah di jam 3:30 dini hari, Vita mulai sadar. Dan di situ dia melihat ada mamanya
dan juga ada beberapa orang di situ, termasuk Pak Ustadz masih berada di situ. Mereka semua ini bilang, tadi ketika dibacakan Al-Fatihah, Vita ini sempat tertarik ke belakang, dan kepala Vita itu mengenai kening Pak Ustadz. Anehnya, malah kening Pak Ustadz ini yang luka kena hantaman kepala Vita. Setelahnya, di situ Vita nggak sadarkan diri, dan di momen tidak sadarkan diri itulah, katanya Vita ini mengalami kerasukan. Tapi yang Vita ingat, dia itu mengalami semacam mimpi. Tapi yang dia dengar ini cuma suara kereta kencana. Jadi kayak ada suara derap langkah kaki kuda, diiringi dengan suara gemerincing lonceng, dan juga suara ringkikan kuda. Nggak lama waktu itu dia didatengin oleh sosok prajurit kerajaan. Tampilan mereka ini aneh. Mereka itu tiba-tiba ngajak Vita untuk pergi. Mereka bilang, ayo segera ikut kami. Kamu ini sudah waktunya pulang, ayo pulang. Tapi di saat bersamaan, Vita juga mendengar ada banyak orang yang memanggil-manggil nama Vita. Fit, Vita, bangun Fit, bangun Fit. Tapi suaranya itu jauh banget. Jadi yang mendominasi ini adalah suara para prajurit ini. Dan kalau saja Vita waktu itu mengikuti para prajurit ini, wallahu alam mungkin dia meninggal pada saat itu. Akhirnya, ketika sadar, kondisi Vita ini dalam keadaan sudah dibungkus dengan kain kafan. Waktu itu Vita ini makin kaget, kenapa dia dibungkus dengan kain kafan? Kata orang-orang di sana, ketika Vita ini nggak sadarkan diri, dia itu mengalami kesurupan yang hebat. Meskipun banyak orang yang waktu itu megang tubuhnya Vita, tapi dia tetap bisa berontak. Akhirnya setelah berhasil dipegang, akhirnya tubuh Vita ini dibungkus dengan kain kafan dan langsung dibacakan Yasin, layaknya orang yang sudah meninggal. Karena dengan cara itu, menurut mereka, tubuh Vita ini bisa tenang. Akhirnya ternyata benar, setelah dibungkus dengan kain kafan dan langsung dibacakan surat Yasin, tubuh Vita ini akhirnya bisa tenang. Dan setelah Vita sadar, dia langsung disuruh minum air kelapa. Pak Ustadz bilang, besok sebelum asar, kamu ke tempat saya. Jadi maksudnya disuruh ke tempatnya Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz ini punya pondok pesantren. Singkatnya pagi itu Vita ini kembali ke rumah. Barulah di rumah itu dia bisa tidur nyenyak. Nggak ada yang aneh yang terjadi. Dan sebelum asar, dia langsung menuju ke pondoknya Pak Ustadz. Sesampainya di pondok Pak Ustadz, Vita langsung menjalani pengobatan. Jadi di situ perut Vita ini diolesi semacam gabah. Sambil Ustadz tersebut itu membacakan doa. Disitulah kemudian tiba-tiba muncul kawat kecil. Kawat kecil ini muncul dari pusarnya Vita. Dan setelah pengobatan ini selesai, Pak Ustadz menceritakan hal yang terjadi yang dialami oleh Vita. Jadi Vita ini memang mengalami banyak sekali atau sering kali mengalami kesurupan. Dan sebenarnya di sekitar jam 12 malam itu adalah jamnya Vita ini mati. Di situ ketika Pak Ustadz menjelaskan seperti itu, Vita ini masih nggak paham maksudnya apa. Jadi kata Pak Ustadz, papanya Vita ini ternyata melakukan sebuah perjanjian dengan bangsa jin. Beliau itu sengaja menumbalkan Vita. Dan kabarnya, kalau Vita ini berhasil mati dan jadi tumbal, papanya Vita akan mendapatkan uang senilai kurang lebih 5-6 M. Katanya, sekitar 40 hari yang lalu, papanya Vita ini sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin di daerah Pelabuhan Ratu. Nah sebenarnya cerita ini belum selesai sampai di sini. Ada part kedua. Jadi untuk bagian ini silakan teman-teman nonton filmnya dengan judul Sihir Pelakor. Pada saat ini film ini sudah tayang di bioskop di kota-kota kalian. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.